Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aplikasi Adobe Photoshop. Ya, hari ini kita akan belajar membuat undangan pernikahan ya. Jadi nanti kalian bisa aplikasikan untuk membuat undangan selain undangan pernikahan, misalnya undangan ulang tahun atau misalnya undangan khitanan dan lain-lain. Nah, di sini saya ambil contoh ya, saya ketikkan di Google itu undangan pernikahan. Nah, saya ambil satu contoh undangan supaya nanti kalian lebih mudah dalam pembuatannya. Ya, di sini ada tampilan untuk dua ukuran undangan ya. Jadi ada undangan yang pertama itu tampak bagian depan, yang kedua itu tampak bagian belakangnya. Nah, di sini dia membuatnya simpel saja ya. Dan dia berbentuk potret. Nah, yang harus diperhatikan dalam membuat undangan itu biasanya adalah jenis font. Jenis font yang ada di contoh undangan ini itu tidak ada di aplikasi Adobe Photoshop. Ya, kalian bisa nanti download di dafont.com ya, di situ kalian dapat download gratis. Kalian bisa ketikkan dafont.com. Nanti di situ akan muncul berbagai macam jenis font ya, sangat banyak. Misalnya tadi saya mendownload yang bagian paling atas ini ya, Aesthetic Violet ya, saya download. Nah, ketika nanti kalian setelah selesai download, maka otomatis dia akan tersimpan berbentuk zip. Nah, ini dia Aesthetic Violet. Tadi saya sudah pindahkan filenya di sini ya, di font yang saya punya di folder desain saya. Nah, kemudian ini tadi bentuknya, bentuk WinRAR-nya, ini kalian bisa ekstrak here. Nanti akan muncul filenya ini dua ini. Ya, saya contohkan, saya hapus saja nih. Saya pilih klik kanan, ekstrak here. Maka akan muncul di sini 3 file ya. Yang pertama itu readme, ada bentuk PNG-nya, dan kemudian ada open type font file. Nah, yang kalian ambil adalah yang open type font file. Ini kalian kopikan, kemudian kalian pindahkan di Windows-nya. Kalian bisa masukkan di font ya. Kalian ketikkan saja Control Panel. Kemudian nanti akan ada folder namanya folder font, kalian klik. Ya, kemudian kalian paste di sini, klik kanan di paste, maka otomatis nanti akan terinstall. Nah, ini karena saya sudah pernah masukkan font ini, tadi saya sudah download, saya sudah install. Saya install lagi misalnya, yes. Maka dia akan otomatis menginstal font ini tersebut ya. Nah, setelah fontnya sudah ada masuk di jenis font yang ada di Windows yang saya punya, maka silakan kalian buka Adobe Photoshop-nya ya. Kalian bisa lihat fontnya nanti ada di sini, di karakter. Tadi namanya Assisted ya. Dia berarti di A. Ini Aesthetic Violet. Jadi otomatis fontnya itu ada di Adobe aplikasi kalian. Nah, setelah kalian mempunyai jenis huruf yang diperlukan, kalian bisa membuat file baru. Karena ini adalah bentuknya portrait, maka saya akan membuatnya bentuk portrait, dan tetapi saya hanya akan membuat bagian depannya saja. Untuk bagian belakang nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Ya, untuk bagian depan saya ambil ukuran. Saya ambil ukuran A4 saja. Saya pilih yang international paper, kemudian pilih yang A4 ya. Nanti untuk ukuran, kalau misalnya selain A4 ada, kalian bisa ganti sentimeter. Kalian ukurlah sesuai dengan bungkus plastik undangan yang kalian punya ya. Kemudian resolusinya silakan di 300 saja supaya hasilnya nanti lebih bagus. Kalau sudah di OK, maka akan muncul bentuk file portrait. Kalau kalian mau kasih landscape, kalian bisa pilih image rotation ya, image, kemudian image rotation, pilih yang 90 derajat CW, maka dia akan berotasi. Ctrl Z saya kembalikan ya, karena saya ingin membuatnya bentuk portrait.
Nah, kita akan membuat bagian garis tepi di luarnya dulu ya. Bagaimana sih cara membuatnya? Kita bisa membuatnya dengan menggunakan rectangular marquee tool. Jadi kalian pilih rectangular marquee tool, kemudian kalian drag ya dari atas sampai bawah seperti ini. Nah, jika sudah, kalian lepaskan. Nah, bagaimana sih cara mengisi warnanya ya? Sebelum kita mengisi warna, jangan lupa kalian buat layer baru untuk garis tepi yang di luar ini ya. Untuk garis tepi yang di luar ini, kalian bikinkan layer baru dulu. Seperti ini ya, create a new layer. Ini ada layer baru. Nah, kalau kalian menggunakan Paint Bucket Tool, kemudian kalian klikkan, maka otomatis warna yang di dalamnya yang akan diwarnain. Saya Ctrl Z. Nah, gimana cara mewarnai bagian luarnya? Kalian bisa pilih select, kemudian inverse. Inverse ini adalah cara membalikkan dari seleksi yang ada. Jadi ketika kalian pilih inverse atau shift Ctrl I, ya, maka objek seleksinya itu akan menjadi sebaliknya atau di luar nih dari yang tadi. Jadi kalian tinggal klik untuk mewarnai lagi, maka hasilnya akan seperti ini ya, seperti garis tepi. Kemudian kalian pilih select di select atau Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah jadi, kalian bisa membuat hal yang lainnya, yaitu membuat tulisan together with the family ya. Kalian bisa membuatnya dengan nih huruf T. Ini adalah cara membuat teks. Kemudian fontnya misalnya saya kasih besar 18 gitu ya. Kemudian ketika saya mau membuat teks, kalian hanya tinggal pilih klik sekali, maka otomatis akan muncul layar 2 di sini. Dan ini masih berkedip-kedip, tandanya kalian bisa ketikkan. Misalnya saya ketikkan tadi together with ya, their family, seperti ini ya. Kalau kalian ingin tulisannya di tengah, berarti kalian pilih yang di tengah center. Kalau mau di samping, maka pilih yang di samping. Karena posisinya saya ingin yang di tengah, saya pilih yang di tengah. Kemudian jika sudah selesai, maka kalian harus mengklik move tool supaya kalian bisa melakukan pekerjaan lainnya seperti ini. Nah, jika tulisannya kurang besar, kalian bisa Ctrl T, Ctrl T ya. Kemudian kalian bisa besarkan. Atau kalian bisa besarkannya juga lewat nih huruf karakter. Ini ada T, ini untuk ukuran. Ini kalian bisa besarkan, kecilkan. Ya. Dan ini atau kalian bisa pilih seperti itu. Nah, kalau saya biasanya lebih senang untuk mengatur font itu menggunakan Ctrl T. Jadi kalian tekan Shift, kemudian kalian bisa besarkan, kecilkan sesuai yang kalian inginkan. Nah, jika sudah, kita akan membuat tulisan di bawahnya itu yaitu undangan pernikahan. Nah, untuk yang together with family, kita membuat jenis fontnya, saya menggunakan Segowi I. Ya, Segowi I, saya pakai yang regular, saya bold di bawahnya saja. Nah, untuk yang undangan pernikahan, kita bisa pilih T lagi, klik lagi, maka otomatis ada layer 2. Ketika saya ngetik undangan pernikahan, maka otomatis akan muncul di undangan pernikahan. Nah, karena fontnya tadi kita ingin ubah ya supaya agak mirip dengan yang ini ya, biar nggak standar amat, kita bisa ubah sesuai yang kita download tadi, yaitu yang aesthetic violet. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa ganti dengan warna yang lain ya. Misalnya saya mau bikin warna agak emas, kalian bisa pilih ini color, kemudian pilih yang agak emas seperti ini bisa. Kalau sudah di OK ya, kemudian saya ingin besarkan lagi supaya kelihatan bagus. Nih, di enter kalau sudah.
Nah, di sini kalian bisa atur juga posisi dari jarak antar huruf. Jadi misalnya saya kasih -25, maka dia akan rapat, lebih rapat. Ya, atau saya tambahin lagi -50. Nah, seperti ini. Nah, untuk Together with Family-nya kalian juga bisa ganti warnanya. Misalnya saya ada kasih bikin dia gelap seperti ini. Ya, di oke. Nah, jadi sudah untuk tampilan bagian atas seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari bunga, ya. Untuk mencari gambar bunga, kalian bisa ketikkan di Google itu bunga PNG. Nah, maka akan muncul nanti berbagai macam bunga. Kalian bisa pilih terserah yang mana. Saya pilih yang gambarnya seperti ini. Tadi sudah saya set. Saya akan masukkan saja, ya. Ini. Saya akan masukkan gambar bunganya ke dalam Photoshop. Kemudian di enter. Nah, bunganya seperti ini. Ya, kalau misalnya kurang besar silahkan dibesarkan, kalau sudah gede ya udah cukup. Nah, kemudian ketika sudah bunganya dimasukkan, kita lihat lagi apa sih yang ditulisnya lagi, yaitu nama pasangan yang akan menikah. Jadi ada nama, kemudian nanti di sini ada tanggal, waktu pernikahannya, kemudian di mana sih dia nikah, gitu alamatnya gitu ya. Nah, kalian bisa ketikkan nama, ya. Misalnya saya pilih, klik di sini, ya. Misalnya yang nikah siapa? Di sini contohnya yaitu Rahma dan Fadil, ya. Misalnya kita ganti ya Okta dan Fadil, ya. Fadil. Kemudian Fadil, dia namanya Fadil. Bebas ya sih tulisannya. Kemudian kalian bisa ganti lagi karena namanya ini dia mirip seperti tulisan fontnya undangan pernikahan. Kita ganti menjadi undangan pernikahan, ya. Kita ganti di sini yang estetik violet seperti ini, ya. Kita besarkan seperti ini, ya. Kalau misalnya mau font lain juga boleh, silahkan. Untuk warnanya, saya mau warnanya sama dengan tulisan undangan pernikahan. Saya bisa ngambil sampel dengan cara mengklik warna di undangan pernikahan seperti ini, maka dia akan otomatis sama. Saya akan bikin gelap sedikit seperti ini, di oke, ya. Kemudian ini kegedean saya kecilin sedikit. Nah, setelah itu kita bikin waktu dan alamatnya. Jadi kita bisa pilih T lagi, kita klik, kita bikin di situ misalnya hari Sabtu depan, ya, tanggal 26 Juni 2021. Kemudian di enter, kita bikin alamatnya itu misalnya di gedung KPKNL, kemudian Jalan Halmahera misalnya nomor 50, ya. Nah, untuk jenis font yang harus kalian perhatikan, jenis font ini sangat penting. Kalau berisi informasi alamat dan lain-lain, biasanya lebih bagus kalian menggunakan yang mudah dibaca. Saya pakai CGUD lagi, ya. Kemudian kalian bisa merubahnya jadi warna hitam supaya lebih terlihat. Kemudian saya kecilin, ya. Ini kalian bisa lebarin jarak antar hurufnya supaya kelihatan lebih bagus. Nah, kalau sudah, kalian bisa membuat posisinya ini di tengah-tengah tulisan. Nah, ini kan saya kira-kira saja nih. Nah, ini bisa menggunakan sebuah menu, ya. Jadi syaratnya adalah kalian harus blok semuanya, ya. Saya klik paling atas, kemudian saya tekan shift, saya pilih paling bawah sampai together. Karena yang akan kita tengahkan itu yang tulisan tengah, yang ada together, undangan, gambar bunga dan lain-lain. Nah, kalian juga tambahin untuk backgroundnya. Jadi
untuk menengahkan objek itu harus punya yang mau ditengahkan tuh posisinya di mana sih? Nah, posisinya itu di tengah-tengah dari background, tekan kontrol, klik backgroundnya. Jadi ini semua di di blok. Kemudian posisinya harus di move tool, ya. Nah, tinggal kalian klik align horizontal center. Jadi akan posisinya ke tengah-tengah seperti ini. Ya, jadi posisinya akan center. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Untuk yang gambar keduanya nanti kalian bisa lanjutkan, kalian bisa coba-coba ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silahkan di japri saja saya. Kalau ada yang mau dibuatkan undangan bisa juga gitu ya. Mau dicetakkan sekalian saya juga bisa gitu ya. Saya bukan promo, tapi kalau kalian ada yang mau nikah, saya bisa bantu untuk membuatkan undangannya. Tapi kalian bayar sendiri gitu ya. Baik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.